Memanas respon Effendi Simbolon, perintah Kasat Dudung kepada anak buahnya untuk tidak diam. Jangan kita diam saja. Dia itu siapa? Gak berpengaruh. Harga diri, kehormatan kita. Kok diinjak-injak sama dia? Karena saya tahu juga dia dapat angin masalahnya. Sehingga kita duduk semua diam. Ya. Ke depan gak ada lagi orang-orang seperti itu. Saya sudah diajarin apa yang harus saya sampaikan di dia. Ya jangan salahkan nanti prajurit kita ngamuk gitu loh. Negara lahir dan terbentuk. Begitu juga lahirnya TNI. Oleh karena itu TNI adalah organisasi yang dijiwai oleh kerakyatan. Tidak ada satupun negara di dunia yang TNI-nya atau militernya itu bersifat gerombolan, tidak ada. Ya. Jadi yang ada TNI adalah sebagai alat dan juga sebagai pemersatu bangsa. Ini perlu diingat. Ya. TNI ini sebagai alat pertahanan negara dan alat pemersatu bangsa. Itu kelebihan daripada TNI-nya, Tentara Nasional Indonesia. Tidak usah berlagak melebihi pimpinan TNI. Ingat itu Effendi Simbolon. Kepada prajurit jajaran Korem 03 Garuda Hitam, saya perintahkan jangan pernah terprovokasi dengan ucapan-ucapan manusia seperti Effendi Simbolon yang tidak jelas ini. Ingat, TNI itu tetap solid dan kita bukan gerombolan atau ormas. Kita prajurit TNI yang berjiwa sabta marga, sumpah prajurit, dan 8 wajib TNI. Harus ada perlawanan. Jangan sampai takut kepada jabatan. Jangan sampai takut dicopot. Naik jabatan, turun jabatan, Allah yang atur. Itu kalimat-kalimat yang bagi saya sangat luar biasa sekali. Di samping kegagahan Kang Dudung yang dipunya, beliau pun tidak lepas dari sandaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman merespon pernyataan anggota Komisi 1 DPR RI Effendi Simbolon yang menyebut TNI seperti gerombolan. Dalam sebuah potongan video yang beredar, Dudung meminta prajuritnya untuk bereaksi dan tidak diam saja terkait dengan pernyataan Effendi Simbolon. Ia juga menilai bahwa sosok Effendi Simbolon bukan merupakan sosok yang berpengaruh. Himbauan Jenderal TNI Dudung Abdurrahman kepada para rekannya untuk tidak diam saja karena dia merasa harga diri dan kehormatan TNI diinjak-injak oleh Effendi Simbolon. Hal tersebut diucapkan dengan jelas oleh Dudung Abdurrahman dalam video yang beredar dikutip pada Rabu 14 September. Dudung pun memastikan agar kedepannya tak ada lagi orang-orang seperti Effendi Simbolon, karena hal tersebut pasti akan mendapat respon tegas dari prajurit TNI. Sebelumnya, anggota Komisi 1 DPR RI Effendi Simbolon menyebutkan TNI seperti gerombolan bahkan berkelakuan lebih dari organisasi masyarakat atau ormas. Pernyataan Effendi itu menyusul adanya informasi yang diperoleh Komisi 1 DPR RI mengenai isu ketidakharmonisan hubungan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman. Bukan hanya itu, Effendi juga menyoroti berbagai informasi mengenai adanya ketidakpatuhan hingga pembangkangan di tubuh TNI. Ini TNI seperti gerombolan, lebih-lebih ormas, jadinya tidak ada kepatuhan, kata Effendi di rapat kerja dengan Panglima TNI di DPR Senin 5 September. Pernyataan Effendi itu membuat gerah para prajurit TNI. Belakangan dia dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD. Sikap impulsif Kasat Dudung tanggapi pernyataan Effendi Simbolon. Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman dinilai bersikap impulsif menanggapi pernyataan anggota DPR fraksi PDIP Effendi Simbolon yang menyebut TNI seperti gerombolan. Diketahui, dalam potongan video yang beredar, Dudung meminta anak buahnya tidak diam saja mendengar pernyataan Effendi. Dudung menilai harga diri TNI sudah diinjak-injak. Pengamat militer dan pertahanan dari Institute for Security and Strategic Studies, Chairul Fahmi mengatakan, Dudung sebagai pemimpin TNI AD semestinya bisa berpikir secara matang sebelum bertindak atau bersikap dalam merespon sesuatu. Menurut Chairul, Dudung tampak mendorong dan membiarkan anak buahnya melayangkan kecaman atas pernyataan Effendi. Ia berharap sikap Dudung itu tidak terulang di masa depan. Ia mengatakan seorang pimpinan harus mampu mengarahkan dan mengendalikan para prajurit.
Khairul mengatakan, Dudung mesti lebih berhati-hati apalagi pernyataan Effendi disampaikan dalam forum resmi yaitu rapat di Komisi 1 DPR. Ia berpendapat jika Dudung mau membantah atau meluruskan, sebaiknya juga disampaikan dalam forum resmi. Cara lainnya, Effendi bisa dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD jika pernyataannya dianggap melanggar etik. Ia khawatir peristiwa ini bisa berdampak pada tugas pengawasan DPR kepada TNI. Bisa jadi anggota DPR lain enggan memberikan kritik kepada TNI karena takut diserang oleh para prajurit TNI. Sementara itu, Direktur di Indonesia Intelligence Institute Ridwan Habib menilai reaksi Dudung terhadap pernyataan Effendi terbilang wajar. Menurut Ridwan, sebagai seorang kasat, Dudung memiliki kewenangan untuk memberikan imbauan ataupun perintah ke jajarannya. Namun, Ridwan mempertanyakan mengapa pernyataan Effendi itu baru diliburkan dalam beberapa waktu terakhir, padahal Effendi menyampaikan pernyataan TNI gerombolan itu pada 5 September. Ridwan juga menyoroti soal Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang tidak bereaksi atas pernyataan tersebut, padahal Andika hadir secara langsung dalam rapat dengan Komisi 1 DPR. Ia pun meminta jajaran TNI AD menahan diri setelah ada permintaan maaf Effendi agar situasi kembali tenang. Kasat Dudung maafkan Effendi. Permohonan maaf Effendi Simbolon disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu kemarin. Ia pun mengaku sudah mengirim pesan kepada Dudung lewat WhatsApp demi meminta maaf, tetapi belum mendapatkan respon. Dari lubuk hati saya paling dalam meminta maaf atas perkataan yang menyinggung, menyakiti, dan membuat tidak nyaman hati para prajurit dari tingkat tamtama, bintara, hingga perwira, bahkan sampai sesepuh TNI, kata Effendi. Merespon itu, Dudung dalam konferensi pers yang digelar pada hari Kamis, 15 September menyatakan TNI AD menerima permintaan maaf Effendi. Ia mengatakan akan menginstruksikan jajarannya untuk berhenti menyampaikan pernyataan ke Effendi. Ia mengingatkan jajarannya untuk legawa.